Baik teman-teman, di video ini kita akan berbagi tentang penyubur tanaman ya, penyubur tanaman secara alami dari bahan alami yang mudah kita dapat dan mudah sekali cara menggunakannya ya. Dan pada video ini saya akan berbagi informasi tentang dua bahan yang bisa kita gunakan sebagai alternatif pupuk penyubur tanaman. Jadi dengan dua bahan ini kita bisa menyuburkan tanah kita sehingga tanaman kita juga akan tumbuh subur, dan tentunya kita berharap akan menghasilkan buah yang optimal, menghasilkan buah yang banyak ya. Yang pertama saya akan mengenalkan, ini adalah pupuk organik atau pupuk organik cair yang saya buat sendiri, yang bahan bakunya itu terbuat dari air cucian beras yang diolah atau difermentasi sehingga menjadi pupuk organik cair berupa pupuk jamur jakaba ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, saya sudah buktikan, saya sudah pakai. Nah, air jakaba ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan tanaman, dan ini adalah pupuk alami ya teman-teman. Nah, untuk cara membuat pupuk jamur jakaba ini gampang sekali teman-teman. Jadi teman-teman kumpulkan air cucian beras, kemudian teman-teman masukkan ke dalam satu wadah, lalu kemudian tutup menggunakan kain dan biarkan di tempat yang terlindung selama kurang lebih 1 bulan. Jangan digoyang-goyang, jangan disentuh-sentuh, biarkan saja seperti itu, jangan dibuka-buka ya, seperti itu aja. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang cara membuat jamur jakaba ya. Nah, kemudian di sini saya juga mempunyai arang sekam ya teman-teman. Arang sekam adalah sekam padi yang dibakar secara tidak sempurna ya. Tujuan pembakaran sekam padi untuk meningkatkan kandungan karbon serta unsur hara sehingga menjadi penyubur tanaman yang sangat ampuh ya, menurut saya seperti itu. Dan banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari arang sekam ini atau sekam bakar ini. Dan untuk kandungan haranya sendiri ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Banyak sekali unsur hara yang terdapat di dalam arang sekam ini, baik itu unsur hara makro maupun mikro ya teman-teman. Nah, untuk kandungan haranya sendiri, arang sekam ini memiliki kandungan hara berupa NPK, kalsium, Fe, Mn, Zn, dan lain sebagainya. Nah, untuk nitrogennya sendiri, menurut beberapa sumber ini memiliki kandungan nitrogen sebanyak 0,32%, dan untuk fosfatnya itu 0,15%, kalium 0,31%, dan kalsium itu 0,69%. Selain itu, arang sekam ini juga memiliki kandungan silika yang sangat tinggi sekali, yaitu mencapai 52%. Yang walaupun sebenarnya kandungan silika ini tidak begitu dibutuhkan oleh tanaman, hanya saja kandungan silika itu sangat berfungsi untuk menjaga kualitas media tanam kita, menjaga kesuburan tanah kita ya, seperti itu. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, arang sekam mampu menjaga kondisi tanah tetap gembur karena memiliki porositas tinggi dan sangat ringan ya. Kemudian yang kedua, memacu pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanaman. Nah, kemudian yang ketiga, mengatur pH tanah pada kondisi tertentu. Artinya pada saat pH tanah kita sedang rendah, maka arang sekam mampu meningkatkan pH tanah kita ya, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang keempat, mempertahankan kelembapan tanah. Artinya pada saat tanah kita terlalu lembab, maka arang sekam tadi akan menyerap air yang ada pada media. Kemudian pada saat media kita sedang kekeringan, maka arang sekam tadi akan melepaskan cairan yang disimpan sehingga menjadikan tanah kita senantiasa lembab ya.
Kemudian yang kelima yaitu menyuburkan tanah dan juga tanaman. Dan yang keenam, meningkatkan produksi tanaman. Kemudian yang ketujuh, mampu menekan jumlah patogen pengganggu yang mungkin mengakibatkan terjadinya kerusakan pada akar tanaman kita. Kemudian untuk cara aplikasinya gampang sekali, tinggal kita taburi seperti ini. Secukupnya. Kemudian kita aduk seperti ini. Karena kalau kita tabur begitu aja, nanti terkena angin bisa terbang ya. Jadi kita aduk seperti ini supaya menyatu dengan medianya, sehingga kalaupun ada angin nantinya dia tidak terbang ya. Jadi simple sekali ya teman-teman. Nah, kemudian untuk penggunaan jamur jakabanya sendiri, kita bisa campurkan air jakaba ini ke dalam air bersih dengan perbandingan 1:20 atau 1:10 jika memang teman-teman mempunyai stok yang banyak ya. Namun di sini saya menggunakan kira-kira 1:20 ya. Kita tuangkan ke dalam air seperti ini, kemudian kita aduk, lalu kita diamkan dulu kira-kira 5 menit agar cairan jakabanya benar-benar menyatu dengan air ya. Nah, setelah jakabanya kita diamkan 5 menit, kemudian kita aduk lagi seperti ini, lalu kita aplikasikan kepada medianya seperti ini. Secukupnya aja ya. Nah, kemudian untuk waktu aplikasinya sebaiknya gunakan atau aplikasikan pada waktu pagi atau sore hari jika memang tidak ada potensi turun hujan seperti itu ya. Nah, kemudian lakukan seminggu sekali dan usahakan jangan dibarengi dengan pupuk kimia. Kalaupun teman-teman masih menggunakan pupuk kimia, beri tenggang waktu kira-kira 3-5 hari, walaupun sebenarnya jakaba ini tahan terhadap pupuk kimia, namun bisa saja pupuk kimianya yang akan kalah ya. Artinya kemungkinan pupuk kimianya nanti tidak berfungsi ya, seperti itu. Saya pikir hanya ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.